Pernah ngerasain yang namanya gaji di bawah standar UMR? Pernah ya. Jadi waktu itu tahun 2010 kerja jadi kasir di salah satu toko buku Indonesia gitu, gajinya sekitar 850.000 per bulan. Habis itu pernah juga ngerasain standar gaji UMR 2000 sekitar tahun 2013 di Balikpapan. Gaji standar UMR itu sekitar 2 juta lebih ya. Nah, setelah itu pernah juga kerja di Timur Tengah dengan gaji 10 jutaan lebih sampai sekarang. Oke, stop dulu ngomongin masalah gaji. Sebenarnya aku mau ngomongin tentang cara ngatur duit ya. Jadi gaji besar atau gaji kecil itu semua sama aja. Kalau misalnya kita nggak tahu cara ngatur duit, semua akan habis. Apalagi buat teman-teman yang masih muda ya, banyak banget tantangannya. Mau healing lah, iPhone baru, terus itu nongki-nongki bareng teman, atau mungkin beli motor atau mobil baru. Tapi uangnya terbatas. Ya, untuk kebanyakan dari kita ya. Jadi saat kita memasuki dunia kerja itu ya, kebanyakan dari kita akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang minim. Dan itu bukan rahasia lagi ya, seperti dalam kasus aku tadi. Kerja pertama itu sebagai kasir dulu, terus pramudiaga, pokoknya yang gitu-gitu ya, yang gajinya minim. Dan dari sini sebagai anak muda kita banyak yang kejebak dengan gaya hidup yang berlebihan, yang nggak sesuai dengan pendapatan kita. Aku tuh pernah beranggapan ya, kalau misalnya semua orang itu pasti udah tau lah cara ngatur duit yang terbaik buat mereka. Kayak nggak mungkin lah gaji segitu nggak cukup buat hidup doang gitu kan. Kayak misalnya aku pernah dapat gaji 850.000 per bulan gitu kan. Itu masih ada sisanya untuk ditabung. Ternyata enggak loh ya. Jadi ngelihat dari teman-teman aku yang pernah atau sempat kerja di satu perusahaan yang sama, jadi intinya gajinya sama. Ternyata banyak dari kita-kita ini, banyak dari anak muda yang nggak tahu cara ngatur duit. Atau bahkan yang benar-benar kejebak dengan pola hidup yang berlebihan ya. Jadi kayak berapapun uang yang dia terima itu nggak bakalan cukup. Ya mulai dari kuku panjang yang cantik-cantik lah, salonan tiap bulan, sepatu bermerek, tas bermerek, perawatan sama ahli yang spesialis gitu kan. Selalu kalau misalnya vacation selalu nginep di hotel bintang 5 sama sampai di tangan gitu kan. Handphone yang selalu terbaru. Ya sebenarnya sih cakep ya, cakep banget. Tapi kalau misalnya modal kita pas-pasan gitu kan, ya jangan dipaksakan. Maksudnya gini, jadi kan kalau misalnya kita punya gaji sekitaran 2 juta, atau misalnya standar gaji lah sekitar 5 juta gitu kan, itu tuh nggak bakalan cukup kalau misalnya kita mau ngikutin influencer-influencer yang ada di Instagram ya. Kecuali kalau misalnya kita punya sumber pendapatan lain atau misalnya isi cash gitu ya kan. Tapi walaupun begitu tetap juga jangan sampai besar pasak daripada tiang. Karena aku juga pernah kayak ada di posisi itu ya. Misalnya ada pacar kita yang suka ngebelanjain. Kita harus tetap ingat sama pendapatan kita yang asli ini. Jadi buat teman-teman yang masih muda nih, khususnya yang masih di bawah umur 30-an ya, tahu cara ngatur duit itu penting banget, nggak peduli berapapun gaji atau pendapatan kalian ya, mau itu besar ataupun kecil. Biar nggak kejebak dengan kehidupan yang hedon, tapi masih tetap bisa healing, pertama-tama kalian harus tahu ya, hal yang benar-benar ngebuat kalian happy, dan usahakan itu satu aja. Karena kalau misalnya banyak-banyak nanti bisa boros juga ya uangnya. Dan itu sebenarnya oke-oke aja sih kita menghabiskan uang untuk mentreat atau healing diri kita sendiri ya, mentreat diri kita sendiri. Tapi tetap harus ada budgetnya. Misalnya aku nih ya, contohnya aku suka banget jalan-jalan gitu kan. Jadi walaupun misalnya gaji aku tuh 2 juta, tetap aku punya budget untuk liburan, untuk jalan-jalan gitu kan. Misalnya ke kota sebelah gitu kan. Nyari penginapan yang murah meriah, terus itu makan di warteg, pakai transportasi umum.
Dan kalau misalnya kalian misalnya udah tahu kan apa yang ngebuat kalian happy, misalnya kayak shopping gitu kan, ya kalian bikin budget aja, misalnya berapa per bulan. Yang kedua, ini penting banget ya. Kita harus punya simpanan untuk masa tua dan saat susah. Karena kita nggak bakalan selamanya ada di fase umur 20-an plus ya. Kita nggak kayak waktu itu berlalu cepat banget dan tiba-tiba kita udah ada di umur 30-an tanpa ada tabungan sama sekali, itu horrible banget. Dan kita harus belajar investasi pastinya. Yang ketiga nih, jadi selain kita harus bisa mengatur duit, kita juga harus selalu memperbaiki diri, selalu belajar skill baru. Skill barunya tuh nggak mesti kita harus kembali ke university lagi gitu ya. Belajar yang murah atau belajar online yang murah atau yang gratis pun jadi gitu kan. Lumayan buat nambah skill kita di resume kita nanti untuk apply kerjaan baru. Karena aku yakin ya kita semua pasti pernah berada di fase yang kayak kita ngerasa kita underpaid gitu kan, terus bos juga kurang cocok sama kita. Apalagi kalau misalnya yang masih muda-muda ya, jangan terlalu setia kerja di satu perusahaan, terus stuck di posisi yang sama, di gaji yang sama, bertahun-tahun gitu ya. Karena dari pengalaman aku itu ya, kayak yang dari COVID kemarin, atau kayak hal-hal yang nggak menguntungkan perusahaan gitu, mereka nggak bakalan mikir dua kali gitu untuk mem-PHK karyawannya. Jadi kita sebagai individu atau sebagai karyawan juga harus pintar-pintar mencari ilmu sendiri dan berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, jadi itu aja video kali ini. Terima kasih buat udah nonton. Thank you, bye-bye.